minyak, jimat, sudah semua. Nah, Mei sendiri pernah dapat gangguan nggak di atas panggung? Tiba-tiba badan aku tuh langsung meriang, kayak orang gila. Kalau nggak diobatin sama orang tua aku, pasti sampai saat ini aku nggak akan sehat. Oh, sekeras tuh pertarungan di dunia tidak Dunia terlihat entertain. Hal seperti ini bukan cuma di Indonesia loh. Di Amerika itu juga artis-artis yang top-top itu sekte apa kayak Illuminati kayak pasti seperti itu kan. Tapi sempat dulu dimasukin susuk apa-apa segala macam. Udah ada dulu. Bisa dikeluarin lagi? Udah dibuang, udah semuanya. Buangnya itu nggak boleh makan sate. Sebenarnya bukan satenya ya, bukan satenya, tapi bambunya itu loh. Tapi ada jenis bambu itu? Ada. Bener nggak kalau orang masih nyimpan susuk matinya susah? Seumpama aku pasang susuk, aku mati nih. Mati aja. Kelakuannya kayak mana? Kalau kelakuanku nggak karu-karuan susah juga matinya. Kisah dunia lain. Selamat datang kembali kawan dari dunia lain. Ki, Siap. lo jangan gini-gini, musiknya belum dimulai. Belum ya. Siap. Kenapa gue bilang Gimana, musik? Karena ini kita kedatangan seorang penyanyi dangdut. Aduh. Yang mana perjuangannya tuh sama kayak lo. Kenapa gitu? Suka mencari hal-hal yang mistis. Meriana. Halo, selamat datang. Kak. Kabar, Ben? Sehat. Gimana? Sehat. Yang nanya gimana kabarnya? Alhamdulillah, Sehat kita juga sehat, ya? makin ganteng kan? Iya, makin cakep. Tapi dia dihujat terus di sini nggak apa-apa. Tumbalnya kita dia. Meskipun ganteng dihujat terus. Ki, kenapa gue undang Mei? Karena di beberapa video sebelumnya kan Ki Atmo pernah cerita bahwa kadang-kadang ada artis atau siapapun yang mau menanjak karirnya mesti dikasih asupan yang tidak terlihat. Asupan, kan? iya. Dikasih sesuatu yang untuk bisa meyakinkan diri. Gue mau buktiin, bener nggak hal itu dilakukan sama langsung penyanyinya? Langsung gitu. dari narasumbernya langsung. Iya kan? Siap. Mei, di kisah dunia lain ini kita berbicara tentang hal-hal yang tidak terlihat ya. Seperti bridgingan gue tadi, emang bener ada hal-hal kayak gitu saat seseorang ingin menapaki karir. Di kasus Mei sendiri deh gitu, ada nggak kayak gitu? Iya, banyak banget. Karena memang mengalami ya, dari dulu itu tahun 2007 mulai masuk jadi penyanyi yang panggung ke panggung gitu kan. 2007, 2008, 2009 sampai 2012 baru mulai nyari yang seperti hal seperti itu. Dulu awal-awalnya sih enggak, lurus-lurus aja gitu. Karena memang percaya sama yang di atas dulunya kan. Tapi setelah memang banyaknya persaingan gitu kan, walaupun kayak di kota kan memang banyak juga persaingan, lebih besar lagi persaingan. Kalau di kampung juga seperti itu juga. Lebih parah deh kayaknya kalau Banyak di daerah. juga, Iya. banyak juga julit-julitan gitu kan, pasang-pasang ini, pasang itu gitu. Ya, jadi di mana hal yang ininya yang kata orang di situ bagus, di situ kamu coba deh buka aura gitu kan. Setelah buka aura pasti kamu sawerannya bakal banyak gitu. Banyak cerita begitu kan. Tapi memang memang benar kayak gitu, memang merasakan seperti itu. Jadi buka aura, ngambil susuk, terus juga pernah juga dimandikan pakai kain pocong gitu. Iya pernah, pernah. Mei sendiri nih? Iya, pernah merasakan seperti itu, pernah mengalami tapi aku ini bukan buat-buat ya ngomong Iya. memang kenyataan. Dan sudah pernah sebelumnya Mei tidak merasakan. keberatan cerita ini kan? Enggak masalah, karena memang itu masa lalu ya kan. Dulu memang pernah seperti itu, tapi kalau sekarang enggak lagi gitu. Sekarang udah memang benar-benar bersih. Sekarang udah stop, karena banyak gangguan dulu Bang, banyak banget dari arah manapun, karena mungkin yang diambil tuh banyak banget kan, dari sini, dari situ, dari mana-mana. Jadi nyangkut ke badan, mungkin jinnya tuh banyak, jadi nyerang diri sendiri gitu. Iya. Benar nggak sih? Iya kan? Ngaruh kan? Iya. Ngaruh itu. Ya itulah. Jadi suka marah-marah, pokoknya suka emosi gitu. Pokoknya semua itu suka ada yang bisikin sendiri di telinga gitu. Kayak ngomong dia tuh ini sama kamu. Memang benar terdengar gitu. Karena udah terlalu banyak yang diambil gitu, yang susuk, yang dimandiin lah, yang jimat-jimat lah, yang minyak-minyakan lah gitu. Tapi secara karir berubah nggak setelah meyakini dibantu om yang tadi itu? Berasanya sih iya, memang ada perubahan, kayak kita tuh merasa mungkin itu tuh halusinasi aja ya mungkin. Karena kayak merasa kita tuh cantik gitu, kita tuh pede gitu loh.
dengan bantuan jin itu tadi. Kayak emang bener ada yang sampai dibungkus pocong tadi gitu. Kafan ya, kafan. mungkin. Kafan, Ya. iya kafan itu kafan beneran diginiin. Ya. Bener itu dikebot pocong, pakai pocong beneran. Serem amat. Yang ngangkat aku itu orang suami istri. Oh, iya? Suami istri, dia yang dukun itu suaminya, tapi yang ngebantu istrinya gitu kan. Karena mungkin mau gimanain gitu kan nggak pakai baju kayak basahan aja. Iya, iya. Terus Jarik gitu jarik gitu. Terus aku disuruh duduk di atas apa namanya? Kain kafan putih gitu beneran. Diangkat di kamar mandi, dimandiin. Bener. Terus mau ngambil ini ilmu hitam dulu kan kayak apa ya namanya ya? Biar kebal. Lo mau nyanyi mau berantem sih? Itu tuh nggak tahu. Jadi aku gini loh, ngapain aku ngambilnya seperti itu kan nggak penting kan. Jadi karena memang otak itu udah nggak beres lagi kan, pikiran tuh udah kemana-mana. Ya udah ngambil aja ya, gitu. Bener dites loh, tangan aku diginiin, pegang, dikapak begitu. Nggak apa-apa ini tangan, tapi itu panas banget. Enggak, panas banget, suka marah-marah gitu. Suka banyak musuh jadinya ya. Bawa yang ngambil yang seperti itu gitu loh. Bener nggak sih? Kalau menurut Ki? Kalau itu apa namanya buat yang kebal-kebalan dulu nih. Iya. Ini kan unik nih. Banyak orang yang bilang, iya kalau nggak yakin apa namanya, kalau nggak yakin nggak bakalan jadi. Orang bilangnya pasti seperti itu ya. Padahal kalau kalian tahu sebenarnya, yakin nggak yakin, kalian bakalan ditanyain. Kalau kita ngambil ilmu kebal nih, kamu beneran nggak puasa nggak beneran? Coba kalau kamu udah bener puasa udah bener nggak? Karena ini kalau nggak bener jebol kamu dikasih tahu kan kayak gitu. Mau kita percaya nggak percaya, maupun kita nggak percaya. Kalau ilmunya ini bener sumbernya, ya udah pasti bener-bener kejadian seperti itu. Karena itu ada rangkaian sanatnya. Kejadian seperti itu kebal maksudnya gitu. Kebal pasti. Kebal bang, Iya. bener. Itu dulu ditesnya pakai kapak ya? Dites pakai kapak, tapi dipegang tangan aku begini. Belum aku, dipegang begini kan? Dites pakai kapak nggak apa-apa tangan itu. Cuman aku nggak mau ngambil yang seperti itu. Jadi berpikir begini, buat apa aku ngambil seperti itu ya kan? Nggak ada gunanya, takut panas juga di badan gitu loh. Itu juga banyak banget syaratnya ngambil itu. Yang ayam hitam, ayam hitam apa dulu tuh lupa ya. Terus bunga berapa macam gitu. Terus kita memang harus puasa, harus mandi di sungai 7 sungai gitu kan. Ya, susah ya. Maghrib itu kan nggak bisa cewek begitu ya kan. Aku suka bang yang begitu dulu. Suka banget nyari-nyari yang begitu. Kata orang minyak ini minyak penglaris, katanya minyak mani gajah katanya gitu kan. Megang ini siapa cowok yang kamu suka pasti gila-gila. Tapi bener itu bantuan jin tuh hebat banget ya. Bener loh. Gila. Banyak yang jeng-jerme. Wih, dulu banyak banget, Bang. Dulu. Nggak, sorry nih. Gue patahin teorinya dulu ya. Banyak yang ngejar-ngejar Nah, sebagai penyanyi dangdut kan Mei pasti berpenampilan menarik atau mungkin bahkan seksi. Iya. Aku rasa tanpa minyak pun kan Mei pasti dikejar-kejar orang. Iya, mungkin. Bedanya apa? Enggak dong, pasti. Memang nggak ada bedanya, cuman itu karena ilusinasi kita tadi gitu. Karena kita mempercayai hal yang seperti itu gitu loh. Tapi sempat dulu dimasukin susuk apa-apa segala macam. Udah ada dulu. Bisa dikeluarin lagi? Udah dibuang, udah semuanya. Buangnya itu nggak boleh makan sate. Diginiin nggak boleh. Tapi aku udah sering makan sate gini. Bodo amat. Bodo amat. Memang mau buang gitu, mau bersihin. Emang sekeras itu ya Ki? Pertarungan di kita nggak perlu sebut jenis musiknya apa. Emang sekeras itu pertarungan di dunia tidak dunia terlihat entertain. Dunia entertain memakai unsur-unsur gaib ya. Ya apa namanya orang zaman sekarang tahun segini biasa lah, tahun segini masih percaya gini. Ya pasti banyak yang ngomong kayak gitu. Pasti banyak yang ngomong kayak gitu. Karena apa? Karena kalian nggak tahu. Jadi sebenarnya gimana? Yang diceritain Mei tadi gimana? Valid kalau aku bilang itu valid banget dan sebenarnya ya hal seperti ini bukan cuma di Indonesia loh. Di Amerika itu juga artis-artis yang top itu sekte apa kayak Illuminati kayak pasti seperti itu kan. Nah kalau di Indonesia sendiri, di panggung Indonesia sendiri, ini banyak banget hal yang bisa bikin kita bisa bikin kita jadi berpikiran dua hal nih, dualisme pikiran nih. Apa ya barang-barang yang seperti ini masuk ke kita, terus kita bekerja sama dengan jin, anggaplah seperti itu. Terus habis itu bekerja sama dengan jin, atau ternyata nggak seperti itu. Ada dua hal nih. Contoh tadi,
yang dimandi apa dipocong, Iya. dipocong, Di terus pakai- Kavani. dikafani segala macam, dimandiin segala macam. Itu salah satu ritual. Kalau aku bilang ya, ada salah satu tradisi ritual ruat yang seperti itu. Untuk apa? Untuk apa? Adalah untuk mematikan kita yang lama. Kita lahir kembali menjadi sesuatu yang baru. Sayangnya, para pegiat supranatural yang ada di Indonesia, di kita, ini kalau aku bilang karena mereka secara tradisi oral ya, tradisi lisan ya, jadi agak sulit mereka menjelaskannya seperti apa. Tapi di teman-teman Mei juga kayak gitu juga sama. Ada yang terbuka, ada yang enggak gitu. Ada yang nunjukin gitu kan, di situ tuh bagus gitu kan. Dia terbuka gitu, ngasih tahu gitu. Ada juga yang enggak, aku nggak pakai apa-apa gitu ngomongnya kan. Padahal dia pasti pakai lah kan gitu. Kita tahu ciri-cirinya gitu orang pakai. Terus kenapa aku tahu ciri-cirinya? Ya ketika kita mau minjem bedaknya nggak dibolehin gitu ya kan, benar kan? Takut jangan dipakai, jangan dilangkah, jangan dipakai gitu, nggak boleh gitu. Itu udah pasti ada pakaiannya di situ. Sebagai penggiat supranatural kelihatan orang pakai atau enggak? Pakai atau enggak? Kalau secara kita kelihatan. Iyalah pasti. Ada satu hal yang menarik, bedak gitu ya. Aku dulu pernah ikut salah satu syuting film horor daerah Karawang. Melibatkan penari banyak nih. Iya, namanya orang Karawang biasa-biasa lah ya, polos-polos kayak gitu kan. Penari-penari masih remaja-remaja. Begitu apa ya istilahku yang bagus artisnya ya? gitu enggak? Bukan. Pimpinan grupnya lah, aku ambil pimpinan grupnya lah. Si pimpinan grupnya datang, kemudian dia bakar areng, bla 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 bla. Bakar menyan. Dan tahu bedak, bener-bener bedak, tapi bedaknya memang apa? Dicupu agak gede gitu. Makanya nggak gini loh, ditiup Ke masing-masing penari itu. masing-masing penari. Ini kan aku di dalam ya. Oke. Mereka mau ambil Scene-nya adegan kan, mau ambil adegan. Begitu mereka tampil, kru-krunya di situ semuanya gini seret, ngeliatin kayak yang bener-bener ini orang yang beda dan memang terlihat beda banget. Beda banget. Itu efeknya. Salah satu hal yang menggunakan bedak ya. Emang ada seperti itu. Terus ada lagi, ini di Kasanah kita, antara tahun 2004-2005 lah kalau dulu. Kan bedak dibuka ada kacanya ya. Itu ada tuh rajahannya di kacanya. Iya benar. Emang gitu. Kalau aku dulu pernah juga minum, ada bacaan kayak ayat-ayat gitu kan di piring. Ya, Pernah juga dikasih air disuruh minum. Pernah ngambil seperti itu. Minyak, jimat, sudah semua. Pencari. Ya, udah, pokoknya udah. Nah, Mei sendiri pernah dapat gangguan nggak di atas panggung? Di atas panggung itu Karena pernah. ada seorang penyanyi senior cerita ke aku bahwa suaranya sempat hilang selama 7 bulan. Kalau aku sampai 7 bulan enggak, bukan suara sih. Badan tuh meriang, panas, dingin kayak gitu tuh. Capean. Mungkin bisa jadi, tapi beda banget gitu. Kayak telinga itu kayak ada yang kayak ada yang berisik gitu, berisik banget gitu kan. Terus badan panas, dingin gitu pernah. Ada efeknya nggak sih Ki kalau masukin barang-barang gitu ke dalam tubuh? Ada. Pasti ada efeknya. Dua hal ya, namanya efek bagus dan efek samping. Aku bilang efek baik dan efek samping. Efek sampingnya adalah ketika kita tidak tahu ataupun orang yang ngasih kita juga bodoh amat. Semua hal kan ada dosisnya ya. Kalau ini bodoh amat, ini bakalan terjadi malfungsi di badan kita secara supranatural, secara metafisika. Tapi contoh susuk lah ya. Susuk kan kecil, emas gitu ya. Ini dimasukin ke beberapa titik-titik meridian yang ada di tubuh. Titik-titik meridian itu ada di akupuntur juga kan, tusuk jarum. Nah, itu sebenarnya adalah biar nggak bongkar pasang aja, tapi melancarkan energi badan seperti itu sebenarnya. Ya meskipun memang tidak bisa kita pungkiri kalau emas ini gampang banget dimasukin makhluk-makhluk seperti itu. Oh gitu ya? Iya. Ya. Emas tuh gampang dimasukin. Tapi kalau yang dilihat Ki, seperti apa sekarang badan aku? Bagus-bagus aja kalau aku bilang. Enggak, maksudnya apa masih ada yang tertinggal nggak? tertinggal gitu. Energi negatif ya, seperti itu ya. Mungkin maksudnya ada yang tertinggal energi negatif yang masa lalu segala macam. Kayaknya enggak deh. Enggak. Udah ini ya auranya ya. Udah. Kalau aku bilang apa ya? Kalau aku bilang stabil. Itu tadi juga menarik. Kalau aku bilang apa namanya? Pas waktu dulu pakai, sekarang setelah dilepas seperti biasa-biasa aja kan. Iya.
Bener. Karena memang sudah paripurna kalau menurutku. Waktu di kampung ya, ada pernah satu kejadian aku tuh diganggu istri orang lah ya, diganggu istri orang, dipikirnya aku tuh ganggu suami dia gitu, dipikirnya aku tuh mau sama suaminya, padahal nggak maunya duitnya aja gitu loh. Sebenarnya gitu, padahal nggak mau sama suaminya, tapi sama duitnya aja gitu. Tapi pikiran istrinya kan namanya istri kan, mungkin ya, apalah banyak ketahuan masa chat lah ya kan. Dipikirnya kita mau beneran sama suaminya, padahal mau duitnya aja. Akhirnya didatengin sama istrinya itu. Terus setelah didatangin itu, tiba-tiba badan aku tuh langsung meriang, kayak orang gila. Langsung pulang aku tuh, langsung pulang. Rumah tuh udah didobrak sama dia, mungkin kuat juga kan ininya, goibnya dia ya kan, mau bikin supaya kena di aku gitu kan. Akhirnya aku pulang ke rumah orang tua aku. Kayak orang gila bang, bener bang. Kalau nggak diobatin sama orang tua aku, pasti sampai saat ini aku nggak akan sehat. Kata orang tua aku, kamu kayak orang gila, masa ke masjid nggak mandi katanya. Hah? Sampai segitunya? Nggak sadar aku, itu tuh cerita dari orang tua. Masa mau ke masjid nggak mandi, pas hari raya lagi. Itu. Aku nggak tahu, nggak sadar. Akhirnya diobatin. Itu terjadi itu waktu aku nggak sadar, itu perasaan tuh di rumah ada yang motongin bunga, bawa keranda ke rumah gitu. Mungkin makhluk goib tuh udah banyak banget nganggu tuh bang. Serangan gaib tuh kayak apa sih? Emang seserem ini? Ntar dulu, ini daerah mana tadi? Dari Curup Bengkulu. Shit. Memang masih keren sih di situ. Di situ kan memang masih kental banget ya, mistis. Aku bilang keren memang, karena memang serangan-serangan gaib itu banyak ya, banyak macamnya ya. Mulai dari kemarin kasus yang viral banget santet. Ya. Kemudian cuman mau bikin isengin orang. Terus yang pernah kita bahas pelintir merica, segala macam. Ini semuanya serangan. Kalau yang menurutku di daerah sana ini ya, ini memang ritualnya kuat banget, karena nanti per orang yang punya sesuatu yang aneh, ini bukan lagi mereka beli ke orang, mereka lakukan sendiri beberapa hal yang seperti itu. Contoh beberapa daerah di Indonesia ya, ini masih ada yang kalau kalau bulan-bulan tertentu mereka diajarkan sesuatu tertentu, ilmu-ilmu tertentu lah. Berarti kalau kita dalam tanda kutip mau nyerang dia gitu, kita ketemu orang diajarin, kita melakukan sendiri kali ya? Melakukan sendiri. Dikasih tutorialnya aja gitu ya. Begini kita lakukan sendiri gitu ya. Misalnya kita mau ini benci sama orang itu ya kan. Gitu. Kita nggak suka, ya udah fotonya terus kita bacain apa gitu kan. Terus fotonya nanti diikat sampai ini dikubur. Terus pakai kain apa gitu kan. Asal bisa baca ritualnya aja. Iya. Dan ini cukup menarik. Kalau zaman sekarang mungkin enak ya pakai foto ya. Bayangin di tahun 80-an. Susah kan foto? Makanya kalau tahun 80-an tuh sering bilang ambil rambutnya. Ya kan, curi pakaian dalamnya, sering kayak gitu kan dalamnya ya. Pokoknya yang paling bahaya itu sesuatu yang mengandung jejak DNA manusia. Oke, rambut gitu ya. Rambut, kuku, air liur. Oh iya. Terus ya kan ada orang yang diludahin. Aku punya pengalaman nih. Ini kisah nyata nih, temen SMA aku. Misalnya aku suka sama Mei ya. Mei-nya nggak suka sama aku. Aku marah-marah. Dasar lo perempuan pacuy gitu. Aku marah sama Mei. Mei ambil lo air liur aku. Dibawa ke orang pinter. Ya, bisa gila tuh bang. Cilaka. Parah gitu orang. Iya, bisa gila. Ternyata setelah ditelusuri memang begitu. Dia ambil air liurnya Ki. Tapi sekarang udah sehat ya? Sehat alhamdulillah, tapi butuh waktu sekitar 20 tahun untuk sehat. Sulit itu sehat. Ada lagi kisah perempuan yang, mohon maaf nih, gue harus katakan, vaginanya jadi banyak kutu. Iya Allah, menamit itu. Karena dia sama menolak cintanya juga. Dari air liur juga. Iya. Bahaya juga jadi itu. Mei nolak cinta aku, Mei ngeludahin aku, makanya aku ambil air liurnya. Aku bawa ke orang pinter. Jadi mohon maaf nih, vaginanya berkutu, rusak lah gitu. Jelek lah ya. Iya. Itu kejadian beneran. Itu termasuk keji banget ya? Ya. Ngeri banget itu. Karena kalau orang-orang... Apa karena dia memang jorok kali? Tapi menurut
Bukan Kenapa karena dia itu ya Ki ya, bener ya. Tapi memang Kalau dia jorok kali nggak dia mandi-mandi. dalam pikirannya terbayang Mei, sorry itu saya ya, sejorok-joroknya sampai orang yang di jalan yang tidak waras pun nggak akan begitu, nggak akan rusak. Emang tahu Ya, bener nggak rusak? iya. Masa gua Nggak cobain juga. Tapi emang ada kan Ki yang rusak kelaminnya kan? Ada. Ada loh yang rusak kelaminnya. Oh ada ya. Aduh, ada di beberapa, aku kasih literatur aja ya, aku kasih literatur. Ada di beberapa kitab-kitab yang mungkin di situ diselipkan sesuatu pengetahuan yang semacam itu. Nanti biar dia nggak bisa kencing seperti ini caranya. Iya. Nanti, lah serius beneran, ada memang. Ada yang medianya bermacam-macam. Tapi teknis pengerjaannya itu ada banyak hal untuk area kelamin manusia yang dikerjain seperti itu. Lah parah sih kalau yang kayak gitu. Emang apa ya, bisa bikin orang menderita banget itu. Kalau udah larinya ke area kelamin, masa depan suram, nggak bisa ngapa-ngapain, Iya. jadi hujatan orang, dipikir penyakitan segala macem. Nah itulah masalahnya. Nah, ngeliat perjuangan Mei yang bisa lepas dari hal-hal seperti itu gimana? Kalau aku bilang, Pertanyaannya gini, gimana? mungkin nggak orang lepas dari hal-hal seperti itu? Buktinya tapi dia bisa nih akhirnya. Ya, itu faktor dari keinginan ya, faktor dari keinginan yang pertama, yang kedua faktor keinginan, tekad dan pengetahuannya. Ini harus sejalan. Benar. Karena beberapa hal bisa aja orang beberapa meneruskan seperti itu, malah nambah ini apaan sih? Contoh tadi ada rajahan-rajahan sama Iya. minyak. Kita cari tahu nih, ini raja apa, ini minyak apa gitu. Ada orang yang cari seperti itu. Ada juga yang udah nggak mau lagi hal seperti ini. Nah, dua-duanya baik yang mau meneruskan ataupun yang mau stop berpisah dengan itu ya tekadnya aja. Tekadnya seperti apa? Nah, terus apa yang memberanikan Mei akhirnya makan sate dengan cara begini? Padahal nggak boleh. Emang waktu itu ya, emang nggak takut kehilangan kepercayaan dirinya gitu? Kok nekat makan sate? Karena aku ngerasa ya udah nggak pakai kayak gitu aja, kayaknya biasa-biasa aja, sama juga gitu. Aku mau ngebuktiin gitu, aku mau ngebuktiin bahwa nggak pakai hal yang mistis seperti itu, aku bisa juga gitu. Bisa aja. Tuh. Gue mau nanya nih, ini obrolan di tukang sayur nih. Ya. Gue nggak boleh makan sate, susu gue hilang. Oke, perkara ini bener nggak bener? Kenapa sate selalu dikonotasikan dengan peluntur susu? Sebenarnya bukan satenya, tapi bambunya itu loh. Iya bambunya bener. Bambunya itu. Kalau bambunya itu ternyata bambu yang buat menetralkan sihir. Aku pakai istilah sihir aja. Iya dah. Ya udah netral. Tapi ada jenis bambu itu? Ada. Contohnya salah satunya adalah bambu wulung. Ya. Ini kan orang sembarangan, nggak tahu kan kita satu rumpun itu tahu-tahu tebang jadi dibikin tusuk sate. Terus habis itu ada pring hapus, ada bambu kuning dan lain sebagainya, bambu hitam juga ada. Nah, itu nanti kalau salah-salah orang yang gini selesai, bisa keluar, susuknya bisa langsung keluar. Begitu dia nekat larangan tadi itu. Ya, bisa keluar. Langsung keluar dari badannya. Itu kan karena yang namanya susuk ini kan dimasukkan antara kulit dan daging. Iya. Dimasukkan antara kulit dan daging. Jadi dia untuk mengeluarkannya perlu teknik-teknik khusus sebenarnya. Pokoknya buat ahli susuk tahu lah pasti kalau ngeluarinnya pakai bawang putih. Nah, kalau pakai sate, lepas dia langsung. Bener nggak kalau orang masih nyimpan susuk matinya susah? Menurutku, enggak. Tapi kalau kita kaitkan ke film Vina, ya kan katanya ada behel, Rambut rambut palsu. sambung. Heeh. Itu gimana? Ya udah, cek berapa banyak orang yang meninggal masih pasang pen di tulangnya. Oh, ada teman saya jatuh. Ya, Iya. Teman aku adu panco. Dar, patah sini. patah. Ih ngeri banget ya. Poinnya banyak banget. Ya. Kita tunggu aja ntar meninggalnya nih. Ya. Tunggu buktinya nih. Iya. Enggak, tapi kayaknya enggak deh. Kayaknya orang yang pasang pen di di tulang pun ini kan sama aja ya, benda asing masuk ke tubuh. Iya. Iya. Kenapa pakainya platina sama emas? Karena itu benda yang tidak ditolak sama tubuh. Kalau yang lainnya, pasti Karena- inflamasi. Iya. Inflamasi, bengkak. Oh, berarti mitos tentang masih pakai behel, cincin yang nggak bisa copot juga. Ya. Itu ya kita keluar dari konteks agama ya, Mei ya. Itu berarti mitos-mitos itu nggak benar. Gimana ya? Kalau aku bilang mitos-mitos seperti itu, aku pernah lihat beberapa kali masalahnya. Biasa aja gitu. Biasa aja. Yang ditekankan di sini ini bukan seumpama aku pasang susuk, anggap aku pasang susuk. Aku mati nih. Mati aja.
kelakuannya kayak mana. Kalau kelakuanku nggak karu-karuan susah juga matinya. Nggak perlu susuknya, kelakuannya orangnya yang penting. Meg, selagi ketemu Kiatmo ada yang mau tanyain nggak? Iya sih, banyak sih. Ya kira-kira Kiatmo, kalau penilaian Kiatmo nih ya, setelah aku nggak pakai lagi hal seperti itu, apa yang dilihat dari Kiatmo sekarang ini? Kan aku nggak tahu yang dulunya ya, nggak tahu pas waktu pakainya ya. Tapi aku kalau membaca karakteristik seseorang, pakai palmistry, garis tangan. Coba kasih. Oh boleh. Yang kiri aja, yang kiri. Sorry ya. Coba. Maaf ya. Oke. Wah bagus. Oke. Kasih lihat kamera dikit aja, bentar Kasih aja. deh di situ. Biar mungkin orang-orang yang punya garis tangan mirip sama seperti ini bisa kita cocokkan dikit lah. Apa tuh? Sorry, yang ngasih tahu pakai cincin di jari tengah siapa? Aku sendiri. Feelingnya bagus berarti. Karena di situ, tapi udah lama pakai cincin ini? Iya, baru 2 tahun, hampir 2 tahun lah. Hampir 2 tahun. Coba diingat-ingat lagi. Nanti aku tunjukin ya. Coba diingat-ingat lagi 2 tahun kemarin sama hari ini setelah memakai cincin di jari yang situ, ketemu koneksi orang-orangnya seperti apa aja? Lebih baik apa lebih buruk? Lebih baik. Aku tunjukin ya, teman-teman aku tunjukin ya. Satu garisnya. Ini dia garisnya. Ini dia, Pak. Ini dia garisnya. Seret di tengah ini. Itu ya, itu larinya beda-beda loh. Itu Iya. larinya ada yang ke Kiri jari, ya. ada yang ke jari manis, pakainya di jari manis. Yang di jari telunjuk, larinya ke jari telunjuk. Tapi kalau orang yang tengah situ, itu orang yang kalau bahasa Jawanya lumintu. Lumin tuh apa tuh? Lumintu itu bisa dibilang ngumpulin duit banyak enggak, keluarnya banyak tapi ada aja. Tapi Rezekinya. ya, kalau dibilang kita mau ngumpulin, udah niat ngumpulin nih, kok kayak Nggak ngumpul-ngumpul. Iya benar. Tapi kalau butuh ya ada aja gitu. ada aja seperti itu lumintu. Terus yang paling ini lagi itu perjalanan karirnya sebenarnya yang apa namanya, Ribet ya. ribet banget dan memang kalau aku bilang apa ya, beberapa kali dibantu sama orang, ditemenin nih, terus tahu-tahu berantem, Iya. ditemenin lagi, tahu-tahu berantem lagi. Itu ada polanya di situ di garis tangan itu. Ya kira-kira gitulah. Kalau hubungan asmaranya, wah ya wow. Apa tuh? Wah, ya, wow. Apa Nggak sih? ngerti bahasa lu. Wah, ya, wow. Hubungan asmaranya kenapa? Roller coaster. Naik turun Naik berarti ya. turun. Oh iya. Tapi nanti kalau aku salah bilang aja salah. Iya. Selama ini ya, sampai hari ini dari dulu serius nih. Serius yang bener-bener gini sama Apa cowok. ini cinta nih? Iya, cinta. Asmara, ha? Asmara. Yang bener-bener berkesan banget, nempel banget. Coba lihat lagi, lupa aku. Nah. Oke. Nempel apa sih? Yang baik 2, yang brengsek 2. Itu yang paling berkesan. Iya benar. Yang paling berkesan. Bener. Benar. Tapi sama-sama aja. Kita meninggalkan dia karena si Mei meninggalkan dia karena ini kayaknya orang terlalu baik, aku nggak cocok deh. Iya. Yang 2 juga, ini terlalu brengsek, ini nggak cocok juga. Iya. Emang iya aja lu. Benar. Nggak serius. Serius. Jadi depan kamera iya aja. Enggak benar. Ada. Mungkin kalau ada yang nonton ya, mantan aku mungkin ya. Hai. Nah, itu aku Kamu karena ada. kamu terlalu baik. Hai. Makanya aku tinggalin. Padahal dia rela berkorban loh. Malam-malam bawain makanan segala macem. Ada mukanya soalnya di sini. Ih, tahu dia loh. Nebak-nebak aja ini nggak mungkin. Ada mukanya di situ. Hah? Ada mukanya. Ciri-cirinya coba, ayo. Enggak. Jangan. Ayo, jangan. ini ciri-cirinya gimana? Enggak. Memang pernah aku bawa makanan malam-malam pernah. Iya, Iya, ada ciri-cirinya gimana? nggak usah lah. Aku kalau membaca sampai segitunya di belakang kamera aja. Di belakang kamera aja, serius beneran. Cuman garis itu aku nggak tunjukin ya sama orang-orang, tapi itu di setiap orang ada kecenderungan asmara, jodoh, karir seperti itu. Kalau yang dia. Ya, gue udah dibaca. Udah. Udah dibaca. Oke, lo kebanyakan set job. Oke, bye. Sekarang aku belum dengar loh dia baca. Udah, sama aja. Terus apa lagi nih? Udah, Apalagi apa? yang Kiat mau baca dari Mei apa? Karir ini deh. Karir di dunia panggung, di kartisa. Iya. kanan. Maaf. Oke. Terima kasih. Jadi kalau karir di dunia panggung ini sebenarnya banyak di kumpulan orang yang benar-benar oke. Kalau aku bilang itu sih. Kita perlu benar-benar memilah seperti itu karena
ya namanya semua orang orang nggak bisa percaya aja sama orang. Iya. Kadang-kadang ini kecenderungan ada kecenderungan ya di garis tangan, ada kecenderungan kita kayak terlalu mengharapkan sesuatu, menggantungkan sama orang lain. Ya kan memang bukan tanggung jawabnya dia ya soalnya. Iya, betul. Tapi nanti kita ngerasakan dampak kecewanya karena Iya. udah pikir Lo nggak bantu gua lo gitu Iya, ya. iya seperti Gua udah itu. berharap banyak dari lo gitu. Ini bahkan kalau sekitar 7 tahun kemarin ya, ini ada nih polanya di situ. Sekitar 7 tahun kemarin ingat-ingat. Itu mau dapat suatu yang apa namanya? Rezeki gede lah kalau aku mau bilang itu. 7 tahun yang lalu. 7 tahun kemarin. Itu mau deal-dealan sesuatu yang gede terus nggak jadi. Kalau aku boleh sarankan nanti dikembangkan lagi. Di dunia panggungnya oke. Nanti di dunia on air-nya lebih oke lagi pasti. Ki, apa yang Kiat mau lihat dari karir Mei ke depan? Iya, Dalam karir. terdekat? Kalau aku bilang karir oke sih. Oke ya? Oke, masih oke. Meskipun ini dalam jangka waktu 8 bulan ya, 8 bulan ke depan dan ke belakang ini. Kalau menurutku 4 bulan sih. Stagnan modelnya. Mau ngapain lagi sih ini? Coba. Mau cari apa lagi nih? Mau cari apa lagi nih? Cuman ya tadi lu mintu harus nanti ada beberapa kalau aku bilang apa ya? Beberapa karya gebrakan lah. Sedikit aja. Nanti mungkin mau bikin karya apa, sesuatu yang bisa bikin kita orang lebih apa namanya notice ke kita ya. Kan sekarang orang udah wah ini Mei yang ini nih. Tapi ya sih ya, benar. Jadi ada satu lagu ini ya, satu lagu yang harus aku pengen bikin kan, memang dikasih sama orang juga lagunya. Tapi kayaknya memang aura lagu yang pengen aku nyanyikan ini bagus banget. Udah ada getarannya gitu loh, kan berasa kan Iya, gitu kan. iya, Kalau berasa. ada kayak ini bakal rame, ini enggak gitu kan pasti berasa. Kalau yang lagu ketiga ini kayaknya berasa bakal rame gitu loh. Ada feeling dari kejauhan gitu. Sebelum aku ke Jakarta juga begitu. Aku tuh bisa nggak ya ke Jakarta itu dengan saingan yang begitu banyaknya di Jakarta. Tapi karena ada keyakinan di hati, aku bisa kayaknya nih. Ada jalannya kayaknya nih. Pasti bisa nih. Hajar aja gitu. Walaupun dalam menjalaninya tuh ada pasang surutnya. Tapi yang gitu. pasti Mei udah punya modal keberanian ya. Single fighternya tadi udah luar biasa. Pengalamannya tahu orang jahat sama orang baik juga oke. Iya. Sortirnya oke. Tahu dia. Aku sekarang bisa milah, bisa melihat gitu, bisa walaupun di bayangan tuh dari cara orang itu, dari gerak-geriknya, dari caranya ngomong, mau tujuannya seperti apa, kita bisa menilai gitu. Jadi di situ kita bisa, dari situ kita harus tahu gitu, pelajari sendiri gitu. Batin ya, ilmu kebatinannya harus Iya, betul. tinggi. Iya kan? Itu yang betul. Itu ilmu kebatinan yang betul, konsepnya seperti itu. Iya benar kan? Berarti termasuk Mei tadi punya getaran lagu itu udah connect ya, batinnya ya. Connect di batin gitu loh. Itu dia. Kalau lagu yang pertama kan bagus, cuman memang kurang apa ya? Kurang racun istilahnya. Kurang racun juga dan memang mungkin lagunya tuh belum banyak diminati lah ya, tapi ada harusnya di getaran hati itu kan. Tapi ini nggak ada gitu. Lagu yang pertama tuh biasa aja. Nah, lagu yang kedua juga Kapan mau rilis? Mau itu? mungkin paling tahun-tahun inilah, secepatnya lah kalau bisa ya gitu. Ki, pesan dong buat Mei. Apa Ki? yang harus bisa dilakukan dalam waktu dekat? Kira-kira aku harus ngapain nih Ki? Jungkir balik kah? Anda ini Kan orang- dia mau mulai Terbang Happy birthday kah? dulu dong, berapa hari yang lalu ulang tahun. Iya, selamat ulang tahun. Kasih. Selamat ulang tahun. Iya. Pegang-pegang ular. Apa yang harus dilakukan sama Mei? Iya, kan kemarin itu ular ya. Ular. Kalau aku lihat malah sebenarnya Kak Mei ini orang yang dekatnya sama tanaman sebenarnya. Tanaman. Sama tanaman. Nanti yang bawa ini faktor luar yang faktor X lah, aku bilang faktor X lah. Nanti kalau kita punya beberapa tanaman, itu nanti berpengaruh juga ke kita. Karena sekarang ini karena ada beberapa hal yang mempengaruhi ya. Istirahatnya kacau, pola tidurnya. Iya, pola tidur kacau. Juga dulu memang aku suka nanam-nanam tuh suka Ki. Nah, lagi. Iya Ki, kalau dulu tuh setiap pagi aku tuh bersihkan tanaman, nanam itu, nanam ini gitu. Bukan bunga aja yang aku tanam gitu, kayak daun bawang aku tanam juga gitu. Tapi seger lah di rumah ada yang kayak gitu kan. Jadi pikiran kita tuh seger. Sebenarnya yang bawa apa? Ada hokinya juga di situ. Nah, ya. itu dia. Kayak gitu. Iseng-iseng aja udah. Jadi Iya. giatin lagi menanamnya ya. Ya, iseng-iseng aja.
Memang ada pengaruhnya juga Ki di situ ya. Sangat, Sangat pengaruh. ya? sangat. Oke, seru banget. Seru. Mau berbagi pengalaman tentang bungkus pocong. Sampai persaingannya di Jakarta dan proyek barunya. Sukses ya, Mei. Sukses lah. Nanti Sehat terus, sukses terus dan Lomintunya nanti menular ke semua orang. menular lah pasti harus itu. Kira-kira Ki gimana nih Ki ke depan Nanti. nih? Nanti ya habis ini. Setelah ini, sampai jumpa lagi kawan dari dunia lain.